hibahipun khalifah siap membiat jenengan. Malam ini mau dibiat juga boleh. Jadi luar biasa istimewa, kita masih muda ternyata ada khalifah muda di sekitar kita. Loh, kita kok ragu. Nah, ini perlu, jadi sangat tepat kalau kita datangkan. Yang hadir pun banyak. Monggo, ini juga Gus juga ini. Ya, ikuti Gus. Mungkin itu kiranya prolog dari saya untuk memberikan semangat dan sedikit gambaran atas malam ini yang luar biasa istimewa ini. Silahkan diikuti dengan sebaik mungkin kajian ini, semoga bisa memberikan manfaat buat jenengan sedaya, juga sumambrah kepada masyarakat sekitar. Makatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wal khatim lima sabaqa wa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'a usri yusra inna ma'a usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Raditu billahi rabban wal islam dinan wa muhammadan nabiyyan wa rasulan rasulullah wa rasulullah wa raditu al-haqqi al-haqqi bil mawjudi lakana yahuwa amma ba'd. Yang saya hormati Pak Ketua Matan, Pak Yai Supriyadi, para Ustadz, para Yai, para Gus-Gus, Pak Yai Fathur Rahman. Kalau mencoba mengingat satu persatu sebetulnya rencang semua, kawan-kawan semua, Matan, sohib-sohib, para salib-salib yang baik yang sudah menambah jalan barokah maupun yang belum, yang masih meraba-raba dan PDKT lah bahasanya canom saya ini. Semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di darinya si penuh Mursidah, ya. Mas Huda, masya Allah, Mas Huda, mungkin malam ini tambah barokah. Saya bisa memberi sesuatu yang bisa bermanfaat. Amin. Ini singkatnya berapa menit ini? Wah, singkat ini. Singkatnya ini ya, singkat ini. Ya, saya perkenalkan diri, saya Hasan dan Haikal Allah bin Abdul Hadi bin Ahmad Mutahar bin Abdul Rahman bin Qasidul Haq bin Abdul Rahman Jiratin Allah Muhjibat Kusunan. Ya, itu yang biasa mungkin dengan bagian sudah tahu. Nah, saya tinggal di Bintoro Demak, Ngajeng Pasar, Peken Ibu, ada Jalan Pemuda, ada toko mebel. Nah, saya tinggal di atasnya, di atas toko mebel. Kalau sana main-main aja nggak apa-apa. Insya Allah saya sering luang. Saya ngajar di UIN Wali Songo, sebelumnya ngajar di Yayan Kudus. Sekarang untuk sementara di UIN Wali Songo. Sibukannya yaitu mengajar dan jalan-jalan lah. Kemarin sempat jalan-jalan ke Pak Yai Supri juga. Nah, sebenarnya dalam Toriko itu bisa dibilang tidak spesial. Orang yang terlalu kadang-kadang itu terlalu mengspesialkan Toriko itu jadinya terus koyo-koyo itu sesuatu yang harus perlu kekhususan tertentu. Nah itu misalnya, padahal tidak sebenarnya antara mungkin
mungkin bagi sebagian orang itu karena belum kenal aja, belum banyak artinya belum banyak referensi. Dan teman-teman saya pikir apalagi sudah jalan 3 tahun ini masih ilmunya sudah kenalnya itu nggak dalam dunia toriko orang mengenal pokoknya akrab lah gitu. Toriko itu apa, kenapa harus ihsan itu harus melalui toriko dan sebagainya. Nah, saya cuma mungkin mau mencoba membedah dari sisi yang lain gitu. Saya tak cerita latar belakang saya dulu. Jadi pernah di Supri itu tanya toriko itu di tarbiyah dan di tarbiyah itu bedanya apa? Ya tentu aja beda dalam arti itu. Kalau di tarbiyah itu ya orang yang bertoriko tidak melalui bekal yang cukup, artinya sebenarnya kalau orang tanpa tarbiyah dalam pendidikan itu masuk toriko itu ya ada kurangnya. Tapi itu ya baik daripada enggak. Masalahnya banyak orang itu berencana baiat toriko masuk toriko rencana terus tidak tahu begitu. Padahal dia masih ngerti toriko itu apa. Ada yang di tarbiyah masih ngerti, artinya sudah paham toriko itu apa. Jalan untuk yang dilakukan oleh para masyayikh untuk membersihkan diri, tazkiyatun nafs kan, untuk bisa anta putawa ke anda tarohu, bisa menghidupkan rasa. Nah, saya dulu baiat toriko itu usia 24 tahun, sekarang usia 37. Usia 37, jadi berapa tahun nih? Ini yang 24 ada nggak ya? Kalau sampean kok baiatnya di bawah itu, berarti sampean nyelum saya. Karena apa? Karena ketika saya berbaiat, saya sebenarnya itu termasuk yang di tarbiyah tadi. Karena ketika saya ke Jakarta dari Abang itu waktu berbaiat itu para salik itu, artinya yang mau masuk toriko sebenarnya tidak terpikir untuk berbaiat. Bahkan toriko itu mungkin dalam kacamata yang mendalam saya tidak begitu paham waktu itu sebenarnya. Cuma ya karena Abah itu manggil saya, terus disuruh duduk bareng-bareng sama orang yang mau baiat, tengguluh ketepetan gitu. Terus saya ikut di baiat, sanggar manut terus pokoknya. Nah, terus nanti kamu kalau sudah baiat ini pikir ini bikin lafi isbat, pikir sir Qadri anak Sabandia ini. Terus nah udah, karena saya pikir perintah dari orang tua itu kan kalau nggak untuk maksiat kan wajib gitu. Terus pokoknya dilakoni saya gitu semampunya. Nah, mulai dari situ saya tuh masuk ke arena pikir, artinya itu asik dengan pikir. Yang sebelumnya itu tidak saya rasakan waktu saya tidak berbaiat toriko. Terus ada rasa yang hidup, artinya itu yang itu tidak saya alami ketika saya tidak berbaiat. Jadi ketika saya punya rasa itu dan saya menikmati itu, kok biar ya aku baiat gitu. Kok nggak biar ngerti ini biar. Jadi ada semacam yang umur rasanya yang disampaikan gitu. Jadi ya itu memang kan ngomong ke kopi ini atau ngombe ya kopi ini warnanya ireng jelas garis ini tak umbe sidik-sidik gitu nak karo udutan itu nih biar bro aku nunggu itu karo udut kan ya tetap karo baru dah cerita udu gitu. Artinya ini memang perlu dicoba mungkin ada itu tadi lah kita baruk untuk makanya kalau dalam matan ini memang tidak disyaratkan untuk berbaiat.
Artinya ya supaya teman-teman itu rasa takut itu sebenarnya bukan suatu hal yang patut ditakutkan. Justru rasa takutmu itu yang harusnya itu perlu kamu takutkan sendiri gitu. Ketakutan yang menjadikan kamu takut untuk masuk thariqah itu harus kamu, karena itu datangnya dari siapa? Bisikannya itu, khatirnya itu dari siapa? Kalau Imam Ghazali itu justru orang itu bertasawuf ya, bertasawuf itu kan fardu ain, wajib. Karena ditakutkan kalau ketika dia mati dia tidak sadar kalau dia itu bawa dosa besar. Yang anu aja, yang paling bersih lah. Tanggapin aja. Misalnya daripada bismillah. Kita dengar ya. Bismillah. Saya ulangi lagi. Jadi sesuatu yang wajib ya fardu ain bertasawuf. Karena thariqah itu tujuannya tasawuf. Ada mungkin yang melakukan itu di luar thariqah tidak masalah sebenarnya. Cuma kalau dengan thariqah itu dimudahkan. Dengan bimbingan mursyid itu kita dimudahkan, karena yang berdohir saja kita butuh guru. Sing ketok-ketok butuh guru, lagi sing ora ketok, sing batin-batin yang itu serba gelap, serba tidak tahu. Dan semakin kita ngurusi hati, terus semakin resik-resik ya goleki celone dhewe, itu semakin godaan itu makin banyak. Nggak malah makin kan koyo-koyonya tambah oke, koyo ayo. Cuma karena sebetulnya tidak disadari, sekarang lebih disadari gitu. Dulu ngerti celo, cuma kita tidak diilmuni. Sekarang ngerti celo diilmuni. Jadi kita kalau tambah akeh, justru semakin jero kok semakin celo akeh lah. Biyene kuwi celo akeh gitu. Cuma ketika sudah ke dalam ya akeh karena diilmuni tadi. Jadi bab syariat, bab dohir, bab yang berbau hukum-hukum fikih, aturan fikih itu memang yang ilmu hal yang memang fardu ain yang setiap hari kita lakukan itu wajib dikuasai dulu memang, karena ya paling tidak harus semua kan, terlalu banyak ilmu fikih itu yang setiap hari kita lakukan, nah itu dikuasai baru masuk thariqah. Ngurusi bab batin-batin, ngurusi bagaimana caranya kebersihan hati, bagaimana pikir yang baik, bagaimana cacat-cacat dalam diri itu selalu diwaspadai, bisikan-bisikan. Populer itu kan man arafa nafsu faqad arafa rabbahu. Jadi kalau kita kenal diri ini, siapa yang mau mengenal diri ini ya akan kenal dengan Allah gitu. Kalau kita mau mengenal Allah, tujuannya sebenarnya ma'rifat pada Allah. Orang yang ma'rifat itu dia dekat pada cinta kan gitu. Ya, cinta itu makin lebih tinggi lagi. Kenal belum tentu cinta kadang. Ngomong kenal kok, nah kenal tapi ora cinta lagi. Tapi nek cinta ini mesti kenal. Nek kenal itu kudune nyedak. Nek pengen kenal, rata nyedak ya lewat doa. Tidak komplit, jadi harus tak korup terus. Dan nyedak ki kudu ngerti caranya nyedak gitu. Allah itu zat yang maha suci, hanya bisa didekati oleh sesuatu yang suci juga. Jadi semua aspek-aspek lahir maupun batin itu harus bersih. Tujuannya syariat ya antara lain itu untuk membersihkan di wilayah dohir. Kalau sholat ya harus bersih dari hadas besar, hadas kecil. Tempatnya harus bersih, baju harus bersih dari najis-najis.
semuanya diperhatikan kebersihannya. Kalau junub ya mandi dulu sebagainya. Nah itu baru syariat. Nah yang dalam ini, padahal sesuatu yang biasanya orang yang sakit itu atau orang yang hatinya bermasalah itu dia tidak sadar kalau dia bermasalah gitu, masalahnya gitu. Saya ngerti itu ya orang yang lebih bersih dari dia gitu. Karena dia sudah pernah seperti itu kan, pernah membersihkan di wilayah itu. Jadi kadang-kadang orang yang punya penyakit ujub, punya penyakit iriak, punya penyakit hubub dunia itu dia nggak sadar kalau dia punya penyakit itu. Orang lain yang bisa melihat dengan kacamata yang lebih bersih gitu. Nah orang yang bersangkutan itu ya kadang-kadang sulit karena dia merasa tidak kotor gitu. Karena orang ngerti ilmu nih. Kalau orang yang terlalu mengandalkan ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu fikih terlalu diperdalam, ya itu bagus. Tapi itu dari Imam Syafi'i itu mari atine atus. Nek orang terlalu fikih, nek terlalu tasawuf ki, yo betul wae. Kalau terlalu sufi, terlalu mau istilah Yai Supri mau wiridan jeguduk terus mau sing dinisbatke karo wong tua sepuh itu ya kalau terlalu itu ya jadi gila, junun. Jadi ya memang sesuatu itu harus cukup lah, syariatnya dijalankan, torikoh pembersihannya dilakukan, berarti dohirnya pembersihan terus dijaga, batinnya dijaga terus. Nah ini hakikat itu di sini. Hakikat itu sejatinya yang sejati, sebenarnya benar bahwa ketika kita berjalan kepada Allah, ingin usul istiqomah di jalan ini, di jalan dua ini, syariatnya di jalan kita terus, resik-resiknya di jalan kita terus. Dan makom spiritual itu kalau bisa diukur dengan makomat atau kedudukan itu tidak ada batasnya. Sampai masyhur itu kalau wali sudah meninggal itu di dalam makom itu kadang-kadang dia masih seperti orang hidup, ya zikir, ya sembahyang, ya baca Quran seperti ketika masih hidup. Jadi dia tetap punya rezeki seperti orang masih hidup. Yang masyhur itu kan la taksaban launa kubur bisa bilai samwata bal ahya'um terhubung yakun itu. Dia tetap orang-orang yang berjalan Allah itu kalau meninggal ya itu tetap dikasih rezeki. Enggak kayak dewe rezekine jabatan opo sing mangkat terus harta benda, tapi mereka makom spiritual terus meningkat. Nah, jadi kalau sesuatu yang baik itu tidak perlu banyak mikir harusnya. Kalau terlalu banyak mikir tuh jadinya nanti akan terjebak di itu tadi khatir-khatir yang setan masukkan ke situ. Memang dia panahnya itu menjurus ke situ. Dia nggak mau orang itu mengambil jalan yang baik, yang resik-resik. Pengennya yo disandera kalau dia nanti bodoh, itu kan gitu. Bisa tetap jadi apa namanya, tetap kita banyak Hanif juga dengan Abah juga. Torikoh itu jual nunggu jadi wong apik sisik. Orang wong apik sempurna kan, mesti wong ono cacate ya. Kemarin sempat aku nyeneni wong ning WhatsApp grup. Ojo boleh cacate wong, saya bilang gitu. Jangan cari kalau cari cacat mesti ada orang itu, semua mesti ada orang manusia biasa, bukan nabi, enggak maksud. Jadi kalau dicari ya pasti ketemu. Dan ngapain ya kalau sempurna itu akhlak itu naik. Ya. Akhlak itu semakin bagus. Itu tujuannya itu mau tetap akhlak. Cuma akhlak ini kan ada di dalam kolbu dia. Bagusnya kolbu ya bagusnya akhlak. Di dalam tubuh itu ada segumpal daging ya. Jika itu baik seluruhnya. Jika jelek ya jelek seluruhnya, itu kolbu itu. Kalau mau lebih dalam lagi, jadi sebenarnya antara alam jisim ini, kalau menurut Ghazali, kolbu itu
ada dua jendela atau dua pintu lah. Satu menghadap alam jasmani, alam jisim, alam mulk ini yang kita bisa lihat. Satu lagi menghadap alam malakut, alam ruhaniyah. Jadi jendela itu yang perlu kita bersihkan seperti itu. Karena di dalam kolbu itu, ketika kita tidak waspada, ruh itu menjadi kotor oleh nafsu. Nafsu itu di dalam diri kita, tapi dia bisa jatuh itu karena setan masuk. Tapi kalau awal mesti kita perlu perjuangan untuk mendidik nafsu ini. Nggak bisa dihilangkan yang buruk-buruk, kadang susah dikontrol gitu. Nah, kontrol itu perlu latihan. Nah, di dalam toreko itu sebenarnya latihan terus itu. Ngomong karo awake dhewe sedhisik kira-kira ini bener apa? Iya, hatiku ngomong ini kira-kira asli apa ora? Hati itu macam-macam. Ada dari setan, ada dari nafsu, dari akal, dari ruh, dari intuisi, dari ilham. Nah, ketika orang yang orang pada umumnya dia hanya mengandalkan logika, rasio, dia enggak memperhatikan hal haram, karena begitu orang awam begitu. Agama dilakukan sekadarnya, pokoknya sholat, kadang-kadang sholat. Aku kadang-kadang naik mall sering. Jadi uang gue sholat gue kan kabinnya ngabot. Jadi naik sholat itu ketok. Jadi pas sujud itu ketok. You know, dompetnya gitu aja aku main jamaah nasib gue suka lu dewaan aku. Sholat sujud dulu gitu kadang-kadang. Kita dong apa kayak mau lembu gitu. Ya. Ya. Nah, ini tinggal soal ini, Cak. Jadi saya berharap teman-teman itu nggak usah ragu, sesuatu yang baik itu nggak boleh. Kalau ada ragu itu berarti itu kotoran, bisikan yang harus ditaklukkan. Dan semua itu memang pintunya lewat obat ya. Kalau kumat tobat meneh sampai kapok gitu. Cirinya tobat itu kalau sesuatu yang jelek itu tidak diulangi. Tobat itu cirinya kalau diterima itu begitu. Sesuatu yang kita tobati itu tidak kita ulangi lagi. Nek tobat kok isi ulangi meneh ya berarti ini ya wis tobat meneh. Selama kita masih hidup, selama kita masih bisa bernafas ya itu. Kita masih diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah dengan kebersihan lahir batin yang kita jaga. Ya, saya yang sedikit ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.